Oke. Kita start dari IHSG dulu guys. Kita start dari IHSG hari ini tanggal 5 Februari 2026. Selamat ulang tahun yang ulang tahun hari ini, random banget. Oke. Jadi hari ini IHSG merah 0,53% dan menurut aku normal aja merahnya. Didorong oleh beberapa saham metal seperti Antam yang memang harga emas lagi turun lagi. Dan kalau kalian perhatikan sebetulnya ini udah sesuai dengan peta harga emas saat ini. Antam tidak selalu sama pergerakannya dengan harga emas ya. Tapi kebetulan yang ini lumayan sama gitu ya. Jadi dia turun duluan karena MSCI sebenarnya. Nanti aku akan bahas lagi. Dan ini sangat normal sekali. M-Trade memang tidak buy dulu di 3650 waktu itu, tapi kita lagi menunggu wait and see. Oke, terus kemudian sebelum kita bahas saham-saham yang lain ya. Hari ini tuh asing mencatatkan net foreign sale atau net sale sebesar 355 miliar di pasar reguler. Nah, yang di net sale asing ada saham Antam 178 M, MDKA 114 M, Breeze 100 miliar, BNI 86 miliar, dan Bumi 84 miliar. Nanti kita akan lihat saham Breeze gimana kabarnya. Kemarin kan breakout, hari ini kabarnya gimana. Terus kita mau bahas juga untuk saham-saham konglo dulu ya, yang mungkin sering kali jadi pertanyaan, tapi aku akan cepat aja. BRPT hari ini di pasar negosiasi transaksinya 101 M ya, terus ini masih sideways aja. Aku kita belum merekomendasikan untuk masuk ke sini, meskipun ada pantulan, ada double bottom pun nggak apa-apa. Untuk saham-saham konglo kita berpikir lebih baik sedikit terlambat daripada gerusa-gerusu, karena sekarang anginnya berhembus ke arah yang berbeda. Anginnya berhembus ke arah saham-saham fundamental dan juga saham-saham BUMN. Apakah saham-saham fundamental dan saham-saham BUMN ini dapat sentimen jangka pendek doang? Jangka pendek doang ya. Jadi nggak yang kayak sustainable dalam jangka panjang gitu. Aku nggak ngerti. Pokoknya pakai metode super trader. Yang penting kita cuan. Dan saham-saham MVEST juga sudah mulai berbuah dan berbunga. Tadi di MVEST kita ada bahas tentang dividen saham-saham dividen tinggi. Jadi ada beberapa saham dividen dan tadi dikasih tahu juga level berapa masuk. Tapi kita mau malam hari ini di live ini aku khusus spesifik mau bahas tentang trading dan lebih dikhususkan untuk sektor batubara. Ya, jadi malam hari ini aku akan bahas tentang saham batubara, sektor batubara itu kenapa menarik, dan pastinya aku juga akan jawab pertanyaan-pertanyaanmu. Nah, sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang lagi pada galau ngelihat market ini gimana, aku mau summary dulu apa yang terjadi belakangan ini. Satu ya, soal MSCI ngepanis Indonesia nggak bisa masuk ke MSCI Februari, dan MSCI itu bukan aset management guys. Jadi ada beberapa pertanyaan, apakah MSCI itu pengelola dana? Tidak, dia hanya kayak lembaga yang ngumpulin saham-saham bagus gitu aja gitu loh guys. Jadi kalau sahamnya bagus itu masuk ke indeks dia, saham-saham itu masuk ke indeks dia, dianggap bagus dan dibeli oleh investor-investor gede. Kira-kira seperti itu. Nah, sejak MSCI ini minta ke Indonesia transparansi, sebenarnya salah satu yang diminta transparansinya itu kan termasuk free float juga. Kalau kamu lihat kemarin aku ada kasih lihat data free float, dimana aku masih bisa kasih lihat sih saat ini sih. Cuman bentar aku buka dulu data kemarin. Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat di IG aku Helen_official. Ini aku ada share di sini ya, ada data free float, kalian perhatikan di sini. Nah, data free float ini sebenarnya ini dari data publik ya. Ini dari data publik. Kalau data KSEI lebih kecil, cuman angkanya juga ada yang agak aneh-aneh gitu ya. Jadi free floatnya angkanya ada yang aneh gitu, ada yang tahu-tahu ada yang 99%, ada yang 1%, kayak gitu-gitu kan. Jadi tim saya juga ngelihat kayak ini, coba ini nih saham ini masa free floatnya cuma 0,68% kan. Nah, ini loh sebenarnya yang dipertanyakan sama MSCI ya. Jadi mereka minta data free float tuh yang free float yang bener lah gitu loh. Terus sama free floatnya tolong digedein yang niat masuk ke MSCI. Kalau nggak niat masuk MSCI sih ya nggak apa-apa gitu kan, ceritanya kayak gitu. Oke, terus kalau kalian galau dengan IHSG, dengan market ya, sebenarnya IHSG gak usah dipikirin, gak usah pusing IHSG. Aku cuma mau ngasih satu kesimpulan saja yang ini membuatmu lebih realistis, bukan untuk menenangkan, ngepuk-ngepuk kamu biar optimis, bukan untuk nakutin, enggak. Lebih realistis, dimana kamu masih bisa cuan.
Antara Februari sampai Maret ini, sampai Mei ini kamu masih bisa cuan dan masih bisa trading, M-Trade juga trading, tapi pilihan saham kita benar-benar kayak 60% berubah, tidak semuanya berubah arah anginnya, karena sektor migas, minyak, gas, dan batu bara itu kita masih sama arahnya. Tapi kalau kemarin kita ada saham beberapa konglo ya, terutama konglo bakri yang ngasih cuan banyak gitu ya, kita agak berhati-hati dulu di situ dan kita lebih memilih untuk saham-saham yang memang anginnya lagi ke situ. Jadi selain migas dan batu bara, dua emas-emasan yang kita masih tunggu retracementnya, yang ketiga kita melihat saham-saham fundamental ya. Jadi kalau kalian perhatiin saham fundamental yang bagus tapi market capnya mungkin tidak terlalu besar, apalagi BUMN itu yang dapat sentimen positif, apalagi ada berita pendorong atau ada sentimen positifnya di situ, ada story-nya seperti BRIS yang mau masuk KBMI 4, dia sudah berdiri sebagai BUMN sendiri ya, nggak di bawah BMRI atau Bank Himbara lainnya gitu loh. Terus kemudian potensi bakalan naik kelas jadi KBMI 4 dari KBMI 3, terus kemudian BBTN. Makanya kemarin BBTN juga ada breakout karena sentimen dari sektor properti ini menarik sekali buat BBTN. Ada pembangunan 3 juta rumah, PPN ditanggung pemerintah, sampai diperpanjang kalau saya nggak salah ingat sampai 2027, itu orang yang KPR bakalan lebih banyak ke situ. Nah, jadi kesimpulannya selain migas dan batu bara, emas tuh sebenarnya nanti aku jelasin ya, habis ini yang ngomongin batu bara ya. Selain migas dan batu bara, emas dan nikel yang kita masih tunggu retracement normalnya. Terus saham fundamental macam-macam dari berbagai sektor, baik perbankan, consumer goods maupun komoditas. Tapi perbankannya aku melihat yang kalau buat trading geraknya akan lebih cepat ke perbankan second liner BUMN, kira-kira kayak gitu ya, punya pemerintah gitu ya. Jadi kamu tenang selama kamu gak trading saham gorengan yang a big no sampai bulan Mei nanti, bahkan ya setelah Mei gitu ya. Jangan trading saham gorengan. Problem banyak orang nggak ngerti saham gorengan tuh kayak gimana. Sebutin dong ciri-cirinya. Ciri-cirinya gampang ya, auto reject atas terus. Kamu lihat chartnya pernah auto reject atas terus, nggak ada rem bahkan sampai 2 bulan 3 bulan kayak gitu tuh udah nggak wajar guys gitu. Likuiditas kecil, bid offernya kecil, tiba-tiba bisa tebal, tiba-tiba bisa hilang lagi. Itu ciri-ciri dari saham yang mungkin likuiditinya kurang sehingga gampang digoreng. 3, ini sebenarnya nggak selalu, karena ya aku mau ngomong yang fundamentalnya kurang oke, tapi kenyataannya ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, dia sahamnya nggak naik, tapi ada perusahaan yang fundamentalnya jelek, harga sahamnya malah naik gitu loh. Tapi biasanya yang model-model kayak gitu, fundamentalnya hancur, harga sahamnya naik terus, itu ciri-ciri saham gorengan. Dan kamu jangan terpancing. Tadi aku punya satu conversation lucu, aku merangkum strategi dulu baru aku bahas sektor batubara, aku baru bahas saham-saham kamu ya, karena tadi banyak yang galau tuh. Tadi waktu nge-gym aku ngobrol sama PT aku, pertama kali dia kasih lihat portfolio ke saya, terus yang lucu sahamnya tuh ada saham gorengan satu, yang lain sih udah bener sih. Aku bilang, lu ngapain beli saham ini? Aku tiap hari tektok scalping kayak gini gitu. Oh oke sih. Terus dia bilang, emang nggak boleh ya Ci beli saham gorengan? Ya dia kan PT, ini perumpamaan yang sangat bagus sekali, tapi tadi ini conversation, ini real. Aku bilang, coba deh mas, kamu makan gorengan. Dia bingung, hah makan gorengan? Iya tak beliin gorengan, makan nih gorengan, kan dia jaga makan. Mau nggak makan gorengan? Diem. Nggak mau kan? Kenapa? Takut keterusan, ntar kalau keterusan jadi nggak sehat. Emang kenapa? Lu kok kenapa? Lu makan gorengan bisa jantungan, bisa stroke, bisa dietmu gagal, bisa badan otot yang sudah kamu latih itu rusak. Buat dia ngerti. Lu sama ya? Sama. Kamu main gorengan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, cuan dikit, keterusan modalnya tambah jeder. Udah, rest in peace. Selesai. Jadi ngerti ya? Saham gorengan tuh bukan berarti nggak bisa cuan. Oke, itu strategi utamanya. Kalau ngerti ya disyukuri, kalau nggak ngerti ya sudahlah. Teman-teman yang di TikTok yang detail langsung ke IG aku _official.
kita lagi mencermati sektor batubara selain sektor perfundamentalan, per BUMN-an dan juga consumer goods yang kemarin-kemarin kita sudah bahas. Nanti kita akan bahas juga Unilever yang udah naik lumayan, terus strateginya bagaimana, saham-saham emas gimana, nanti kita bahas. Tapi aku pengen bahas dulu batubara. Kenapa sih batubara dibahas terus? Kan lu minta katanya yang belum gerak gitu kan ya. Batubara sih udah gerak dikit tapi belum ngegas banget kayak saham-saham emas. Nah, harga batubara itu ada naik sedikit. Nanti aku akan kasih lihat chartnya, atau sekalian aja sekarang teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke IG aku LME_official. Let's make it dramatic. LME_official. Mari kita lihat. Aku appreciate kalian yang marketnya kalau nggak lagi goncang, kalian tetap belajar, tetap nonton live. Karena belajar saham itu, saran aku sih jangan sepotong-sepotong ya. Make it a good habit every day. Jadi kamu ngerti apa yang terjadi di market. Oke, harga batubara kalau kalian perhatikan ini sudah mulai dalam tren naik dalam jangka pendeknya, dan dalam jangka menengah dia berpotensi untuk breakout dari level 117 atau 118-an di sini, 117 atau 118-an di sini. Kalau breakout dari sini maka dia akan confirm untuk uptrend juga di dalam jangka menengah panjang. Nah, kenapa sih sebenarnya harga batubara ini bisa mulai beranjak merangkak naik ya? Yang pertama ya, permintaan lagi naik gitu ya. Jadi China masih jadi mesin utama, meskipun China ini sedang mempersiapkan sumber energi listrik yang tidak tergantung pada batubara, tidak tergantung pada negara lain, baik dari tenaga surya maupun tenaga apapun ya. Tenaga sampah juga ya. Jadi luar biasa di sana. China ini permintaan batubaranya sekarang masih banyak dari Indonesia karena mereka memang lagi ya sangat membutuhkan gitu loh. Jadi sangat membutuhkan walaupun mereka gencar membangun energi baru terbarukan. Jadi faktanya listrik di China itu tahun ini sangat butuh batubara. Tahun ini aja mau nambah lebih dari 100 pembangkit listrik batubara baru plus 400-an pembangkit listrik yang dibangun gitu ya. Dan juga untuk data center AI dan charger mobil listrik yang jadi makan listrik besar, mau nggak mau butuh batubara. Jadi di sana mobilnya tuh udah electric vehicle semua, butuh banget listrik gitu ya. Terus kemudian produksi batubara Indonesia tuh dipangkas. Aku udah bahas di live aku kemarin. Jadi the power of Om Bahlil waktu itu naikin harga nikel karena produksi dipangkas. Kali ini Bahlil bersabda menurunkan produksi batubara Indonesia, mengurangi produksi batubara Indonesia sekitar 40-70% dari realisasi 2025. Jadi 600 juta ton. Waduh, volumenya jadi dikit dong. Tenang guys, itu bisa membuat harga batubara naik. Lu tau gak sih kalau nikel Indonesia kan 50% dari nikel dunia, batubara Indonesia itu 40% dari batubara dunia. Kabarnya begitu gitu ya. Jadi itu membuat harga batubara cenderung naik. Plus ada satu lagi yang menarik nih sebenarnya, kalau kalian tahu ya, soal emas naik itu perusahaan-perusahaan investasi ya, mereka yang berinvestasi di emas, mereka tuh ada masuk dalam apa ya, indeksnya tuh membatasi. Ada indeks emas ya, membatasi, contohnya Bicom itu membatasi maksimal 15%. Nah, karena harga emas tuh kan naik terus. Dulu beli misalkan 15% porsinya gitu. Ternyata jadi gede porsinya ya, karena harga emasnya naik tinggi. Nah, itu strategi sebenarnya mirip kayak di Mvest juga, ada portfolio design, kita mengubah porsi money management portfolionya kayak gitu. Terus dibilang nih, kegedean nih, porsinya lebih dari 15%, ya udah jual dulu, profit taking karena sudah ketinggian, sudah overbought juga gitu. Ya udah, terus akhirnya mereka dapat cuan dari investasi emas itu sendiri, dipindah kemana? Itu ada di konten aku di Igoy kemarin sebenarnya ya, di Reels. Dipindah kemana? Pindahnya ke komoditas yang lain, karena indeks komoditas ya ada macam-macam kan, bukan cuma emas doang. Pindahnya ke oil dan ke batubara yang belum gerak, dan ini ada alasannya juga masuk akal dari kondisi geopolitik. Kalau Trump tantrum lagi, sementara sih nggak terlalu tantrum. Kalau tantrum lagi bisa tuh bikin harga batubara naik sebagai pengganti atau substitusi dari oil. Semoga bisa dipahami di sini logikanya bagaimana, tapi bukan untuk
ini tuh pemikiran bukan untuk ide sehari. Besok batubara harus ngegas, enggak. Sebelum kamu lanjutkan nonton live aku mau kasih tahu dulu time frame tradingku bukan BPJS, bukan beli pagi jual sore, bukan beli pagi jual sore ya. Jadi kita nge-hold lumayan lama, makanya bisa dapat cuan multi-bagger. Kalau nggak bisa nge-hold lama, gimana caranya dapat cuan multi-bagger? Bisa dari saham gorengan-gorengan cuman berapa hari doang. Aduh, hati-hati dengan resikonya. Oke, mari kita bahas chart dari saham-saham batubara. Abis itu kita akan move ke saham-saham yang lain. Teman-teman yang di YT, di TokTok, langsung aja ke IG aku @ellenmay_official. Oke deh, saham batubara dan pendukungnya kayak kontraktor, nah itu juga diuntungkan ya. Kita mau lihat yang pertama, saham sejuta umat, Boom Boom. Ya, Boom Boom berpotensi tidak mengalami pemotongan produksi. Aku tahu kalian semua pasti penasaran bagaimana kabarnya dengan Boom Boom. Saat ini sebenarnya masih masa konsolidasi atau masih sideways antara 199 sampai 266. Saya tidak menyarankan beli, tapi kalau kalian mau beli, semakin dekat dengan 199 atau level 200 itu semakin low risk. Dan kalau kalian nanya, ini arahnya bagaimana? Masih bearish. Jikapun dia naik mentok di 330 itu mentok banget dan kemudian akan bisa turun lagi, ya, potensi turun lagi. Jadi sebenarnya untuk bumi ini wait and see dulu. Kalau kalian benar-benar penasaran pengen trading bumi ini, iya nitip sendal aja lah ceritanya. Meskipun sebenarnya sektoralnya sangat menarik, kayaknya kita wait and see dulu aja. Kalau diperhatikan dari kemarin aku ada bahas, mari kita lihat saham bumi di sini ya. Ini free float dari publik. Seingat aku bumi itu free floatnya, let me check. Kemarin sudah dibahas, kayaknya agak mepet guys. Jadi publik itu sekitar 15%-an. Data publik 31,53%, data KSEI 15,7%. Oke ya. Jadi kayaknya kita wait and see dulu untuk boom-boomnya, meskipun sebenarnya secara sektoralnya menarik. Yuk kita lihat untuk saham yang lain. Ada saham ADI di sini yang kita tunggu turun atau retracementnya 7675. Terus kemudian ada saham PTBA yang udah ngegas ngacir. Hari ini breakout, tapi tadi ya ampun aku tuh tergoda banget pengen beli karena dia ngacir, tapi ingat sistem. Jadi ditunggu aja retracement, support terdekatnya di 2480, bisa turun lagi mungkin sekitar 2460-an. Oke, terus kemudian selain PTBA, kita mau lihat saham UNTR, ini alat berat terkait dengan industri batubara juga, dan UNTR mantul ini turun karena izin tambang dicabut. Kita lagi nunggu dia turun lagi, retracement mungkin sekitar 24550-an. Kemudian kita lihat saham Doit ya yang sekarang lagi di bawah, dan kita memang lagi watch saham ini. Kalau ITMG agak kurang liquid, tapi dia dividennya cakep banget. ITMB lebih aman kalau 21850 area itu. Dan ada yang menarik lagi yang masuk watchlist kita, yaitu saham Indi. Jangan terburu-buru, sekitar area 2820 atau 2870-an untuk saham Indi ya. Jadi di area support tersebut. Oke. Terus teman-teman semuanya, kita mau bahas sekarang saham-saham dividennya lumayan juga ya. Kita mau bahas PTBA ini ada proyek rel baru yang
ini bakalan bagus juga buat dia. Jadi ada proyek rel baru Tanjung Enim Keramasan ya. Jadinya ini intinya ini adalah jurus PTBA buat nurunin biaya angkut yang selama ini jadi beban besar, bakalan lebih bagus buat laporan keuangan ke depan. Kalau labanya lebih bagus, dividen juga lebih bagus. Oke, kita mau ngebahas dari global, tapi aku pengen bahas saham fundamental dan saham-saham BUMN itu dulu. Baik, ya fundamental BUMN maupun swasta sih. Kita ke Unilever yuk. Kita Unilever beberapa hari terakhir sejak case MSCI sempat jebol juga Unilevernya. Ini mantul lagi, jangan buru-buru guys, santai aja. Kalau bentuknya kayak gini dia masih bisa turun lagi sekitar 2000-an, masih bisa dapat lah. Mungkin nggak sempurna dapat 16860, kalau bisa dapat 1860 sih bagus banget. Perkiraan aku mungkin sekitar level 2000-an di sini. Jadi kalau mau trading di 2000-an ya, di area ini ya. Nah terus per hari ini juga volume transaksinya tinggi, mungkin besok naik dikit dulu deh ke 2310, baru kemudian teman-teman kalau mau buy tunggu retracement sedikit, mungkin jangan terlalu pelit deh di 2040-an di sini ya. Jadi teman-teman yang mau investasi jangka panjang boleh nggak sih masuk di sini? Kalau aku sih Unilever ini masih ke arah trading sih, trading jangka menengah gitu, bukan yang BPJS. Trading jangka menengah time frame-nya bisa mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, rata-rata 3 bulan. Aku pernah trading jangka menengah nggak patah-patah sampai 2 tahun. Waktu itu kalau nggak salah saham BRPT deh, di tahun berapa ya lupa, antara 2016 apa 2017-an ya kurang lebih. Oke, terus kita mau bahas saham Breeze yang kemarin sempat naik tinggi ya kan, sempat naik tinggi, terus hari ini agak-agak merah dikit. Ini masih normal-normal aja guys. Dan kalau kalian belum dapat tuh di area 23, ini masih area yang oke buat kalian bisa masuk. Harapan aku kalian juga bisa belajar sistemnya lebih detail di M-Trade Academy. Kalau belum punya duit join M-Trade, kalian belajar aja di M-Trade Start tanggal 7 Februari 2026 jam 10 pagi. DM saya EMTRADE START. Oke ya, nah jadi ini Breeze masih bisa di watch, tunggu retracementnya. Nah aku demen BBTN dibandingkan dengan saham-saham big banks lainnya gitu. Nah jadi sebentar ya. Oke, jadi ini teman-teman M-Traders yang kemarin sempat masuk di area 1270 bareng M-Trade. Tidak hanya untuk jangka pendek ya, ini bisa hold untuk jangka menengah juga guys. Ini bisa hold buat jangka menengah yang belinya di 1270-an kemarin. Oke ya, jadi kita akan tambahkan petunjuk untuk jangka menengah, kapan jualan buat jangka menengah. Kita akan add di M-Trade Academy kita. Nah teman-teman yang belum punya gimana? Yang belum punya di level 1280, agak tinggi sih, lebih tinggi dibandingkan harga buy-nya M-Trade. Tapi tunggu aja retracementnya, sabar-sabar aja ya. Emiten ini masih bagus, masih cakep, dan aku lebih suka sih dibandingin saham for big banks yang gerakannya bakalan agak lambat gitu. Bisa naik tapi agak lambat. Kalau kalian nanya for big banks murah nggak? Murah, valuasinya terdiskon dibandingkan historicalnya. Oh di menengah ada. Oke, good ya. Jadi for big banks itu bisa naik, aku kasih contoh ya, nih BBCA dan kawan-kawan bisa naik, tapi naiknya nggak akan secepat BBTN. Jadi ini seperti yang aku bilang kemarin, kayak BBCA, BMRI, BBNI, BBRI itu dia kalau dibandingin BBTN dia masih di bawah di sini. Aku zoom out biar kalian kelihatan posisinya ya. Nah saham-saham for big banks tuh masih di sini. BBTN udah di sini. Ini ibaratnya stage-nya gitu loh guys. Gitu. Oh, udah ada jangka menengah, jangka pendeknya BBTN profit taking tadi sore. Oke, good. Good. Oke, terus masih cakep BBTN ya. Tunggu retracement-nya aja dulu. Oke, terus kemudian apalagi dong? Saham-saham yang kalian penasaran, saham dari sektor consumer goods ya. MBG masa nggak ini sih, nggak ngaruh positif sih ke sektor ini. Barangkali ada pengaruh positifnya. Mari kita lihat dari chart aja, jangan tebak-tebakan.
dengan metode super trader, ya ini naik tapi volume transaksinya kan semakin mengecil ya. Nah ini ada potensi retracement dan bisa naik lagi gitu. Jadi ada potensi, ini bukan inverse head and shoulders, tapi lebih ke pattern bentuknya V-shape recovery gitu. Jadi kita masih bisa watch itu kayak volumenya, likuiditasnya juga masih kurang kencang sih kalau menurutku sih. Nah, tapi bolehlah dilirik lah gitu dengan masa dimana angin lagi menuju ke saham-saham kayak gini. Nah ini Indofood boleh dilirik juga teman-teman kalau ada retracement sampai 6925, ini sebenarnya menarik juga. Yang aku demen banget tuh sebenarnya PTBA sih. Tapi tetap ngikut M-Trade ya guys ya. Ya, kenapa aku demen? Aku punya untuk investing ya udah lama, terus ada nambah-nambah juga. Sebagian kemarin ada dijual juga pas turun saat MSCI ini drop harganya ya. Jadi di sini aku ada jual dalam posisi profit taking ya. Jadi punya PTBA-nya ada yang modal lama, ada yang modal 2026 pas di bawah-bawah sini bareng M-Trade sih waktu itu. Kurang lebih lah, nggak bareng pas tapi bareng kurang lebih ya. Nah ini PTBA bakalan potensi mungkin nawarnya jangan terlalu pelit, sekitaran 2490 atau 2500-an aja. Karena kalau sampai 2460 kok candlenya jadi agak kurang oke ya gitu. Nah terus kemudian kita mau ke kok ke MBMA sih, kita ke metals dulu yuk. Tins jangan dulu, sebentar sabar dulu. Kita ke PT Vale Indonesia, Vale. Simple banget ya kita tradingnya ya, kayak terlalu simple ya, enak banget ya, tinggal diginiin. Kena 5925 beli, atau kalau enggak ini breakout dari 6925 kemungkinan besar masih bisa retrace guys, masih bisa retrace. Kita lihat harga nickel futures ya, ini turun nih, cakep deh, retracementnya cakep banget. Loh kok bisa dibilang cakep, bagaimana? Mari kita pasang satu tools ini, kasih Fibonacci. Nah, dia turun sampai Fibonacci 50%, ketahan di sini beberapa kali. Cakep nih, cakep. Yuk mari kita lihat saham nikel yang lain. NCKL. Info dulu aja yang lebih ini ya. Ini sebenarnya perusahaan gede juga NCKL ini. Cuman kalau dari sahamnya pattern, aku lebih suka Inco ini. Tapi tunggu ya, 5925 kayaknya bisa dikasih deh. Oke, terus ini cakep nih. Antam, aku suka banget ya, aku suka banget dengan dia retrace kayak gini. Jadi aku kepengen dia turun sampai 3660, belum turun. Tapi aku kepengen dia turun sampai situ atau 3680-an. Kalau bisa kena 3680 atau 3660 ya, ini murah guys. Ini murah. Terus aku ke emas dikit nih. Emas fisik, siapa yang punya emas fisik? Atau siapa yang punya emas fisik? Aku punya Mas David. Beratnya berapa ya dia? Aku nggak tahu berat badan suami berapa. Itu kalau dikali harga emas sekarang mahal loh, triliunan pasti. Nggak tahu berat badan suami berapa. Istri yang tidak perhatian. Oke. Ada kemungkinan dia retrace sampai 4657. Best price 4550. Jadi buat kalian yang mau beli emas fisik, sabar sebentar, kayaknya bisa dikasih deh gitu. Dan jangan terburu-buru. Terus kalian yang trading futures, hati-hati, ini udah mulai choppy, udah mulai sideways gini. Sebaiknya kalau trading futures tuh nawar buy pelit di 4406 atau 4550-an. Lebih pelit ya. Kenapa? Bisa kena margin call kalau salah beli. Sebenarnya itu money management juga sih, biar nggak kena margin call. Itu gimana? Itu ngatur money managementnya. Oke, aku mau update sedikit tentang GDP Indonesia. Pertumbuhan GDP Indonesia kuartal 4 2025 naik dari pertumbuhannya 5,04% jadi 5,39%, melebihi konsensus nambah 5,01%. Ada yang nanya ke saya, ini angka beneran nggak sih, kok pengangguran di mana-mana? Wah, nggak ngerti. Terus impactnya apa dong ke saham? Oke, mari kita bahas sekarang, nyambung ke saham-saham big banks ya. Jadi kalau kalian ngomongin saham-saham big banks kayak BRI dan kawan-kawan,
Ini jangka pendek lagi ada sentimen kan, memang kemarin naik kan ya, saham-saham BUMN sama ini pada naik, tapi kayaknya naiknya gasnya ini ketahan guys di 3860. Jadi buat kalian yang kemarin udah punya dari modal 3290, kalian profit taking dekat-dekat area ini tuh nggak salah, yang trading ya. Aku nggak ngomong yang investing. Kalau investing mah hold aja, dapat dividen juga 8%-an ya kan. Tapi kalau yang trading, kamu mau tujuannya memang mau cuan cepet, ini udah 17%, lu mau ngapain lagi gitu kan ya. Di kondisi market seperti ini udah hoki banget, udah bagus banget gitu. Nah, jadi kalau aku memperhatikan dia naik tapi volume transaksinya kecil. Yang di TokTok, yang di ke Igoi aku @LME_official. Demikian pula dengan BMRI, ini dividennya cakep banget guys, 9% guys. Tapi kalau kalian beli sempat dapat up to cuannya bisa sampai 24% dalam beberapa hari gara-gara pas crash MSCI kemarin tuh udah jackpot, udah cowok aja lah. Ini turun dengan volume transaksi kecil. Terus BBCA ya. Nah, aku mau ngebahas soal GDP apa tadi kaitannya. Ini tuh anomali banget gitu. Jadi aku udah bilang berapa kali ya. Jadi ini naik 23% berapa hari ini. Jadi ini tuh anomali banget. Perhatiin BCA tuh nggak pernah jebol MA50 mau krisis 2008 krisis pandemi itu nggak pernah jebol MA50. Artinya apa? Tiap kali krisis dia jatuh, dia selalu diborong sama asing dan naik. Kenapa? Asing percaya sama perusahaan ini dan percaya sama Indonesia. Terutama di tahun 2008 waktu itu krisis finansial dunia, tapi Indonesia sebenarnya fundamental ekonominya waktu itu terbilang kuat dengan standar waktu itu ya. Meskipun sekarang pasti sudah jauh lebih bertumbuh gitu, tapi standar waktu itu dibilang kuat gitu loh, sehingga ya dia recovernya cepat gitu ya. Nah kemudian pada waktu pandemi beda lagi ceritanya, dia cepat naik cepat mantul karena apa? Karena kebijakan moneter dan fiskalnya dan suku bunga itu kan benar-benar diturunin banget. Di Amerika juga sama, banyak negara untuk ngegas perekonomian, jadi duit itu likuiditasnya banyak, itu yang menyebabkan cepat naik pada masa pandemi kemarin. Terlepas dari investor besar juga mereka percaya pada BCA dan pada kondisi Indonesia saat itu. Sama-sama pandemi, Indonesia masih terbilang cukup oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Mulai puncaknya di September Oktober 2024, terus breakdown MA20 monthly itu pada Januari 2025, kena di MA50 monthly di Februari 2025. Betul memang sempat mantul ketahan di situ, tapi abis itu di April jebol. Ini karena Trump. Kalau yang ini tarif resiprokal, abis itu naik lagi ketahan, lumayan naiknya cepat banget. Terus nah yang menarik jebol lagi itu di Juli 2025. Ada apa di Juli 2025? Aku lupa ingat pergantian Menteri Keuangan tuh kapan sih? Menkeu coba jawab dong yang di TokTok yang di YT. Menteri Keuangan ganti kapan dulu? September. 10 September. 10 September. Berarti belum dong ya? Belum ya. Oke. Waktu itu belum ganti. Ini masih menterinya masih Bu Sri Mulyani. Breakdown dia, udah breakdown. Kemudian di sini makin breakdown. Nah, ini September jatuh blek gitu. Ganti Menteri Keuangan kan semua kan wait and see lagi nih kebijakannya baru apa lagi. Terus Oktober ada pantulan, habis itu jatuh lagi. Dan pertama kali dalam sejarah si BCA ini jebol MA100 monthly, bukannya mantul dari MA50 malah jebol MA100 monthly. Dan kalau kalian perhatikan ya secara historis, ini kalau jatuh itu jatuhnya tuh cepat. Ya, ini naiknya kan pelan-pelan, bisa 2 tahun. Jatuh cepat tuh kayak dung 4 bulan selesai, beres. Bulan kelima bottom, habis itu naik, selesai. Ini enggak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 tahun. 13 14 15 16 17 18. Padahal perusahaannya masih ya agak slow down, tapi sebenarnya ya masih yang terbaik gitu. Kalau dibilang parah sih dulu waktu krisis apa ya 2008 krisisnya secara global lumayan sih gitu, tapi ya aku nggak tahu ya. Jadi apa yang membuat investor asing tuh melihat saham-saham big banks Indonesia itu mereka wait and see. Ini anomali, baru pertama kali BCA mewakili satu aja. Yang lain BRI, PMRI, BBNI sama.
perusahaannya masih bagus, tapi kondisinya mungkin I don't know. Iya, mungkin ya. Oke. Maka kalian kalau nanya saham big banks kapan recover, naik cepat lambat. Jadi kamu harus adjust your portfolio. Kita nggak boleh fanatik big banks lagi kalau apalagi buat trading. Jadi tadi di MFS juga diajarin mana yang dividennya tinggi gitu kan ya. Ganti strategi selain hanya value investing kalau yang di invest. Tapi yang di trading ada saham-saham yang pertumbuhannya tinggi, potensinya tinggi, kayak yang tadi aku sebutin. Instead of big banks ada bank second linernya yang lumayan. Nah, kita bisa lihat di situ. Nangkep ya. Jadi kamu kalau nanya kenapa ini GDP-nya naik loh, data naik tapi kok begini begitu ya aku juga nggak tahu gitu aja. Oke, terus balik lagi. Medco cuan. Oke. Aku mau baca pertanyaan. Bu Mimis mau naik turun? Jawaban aku kalau nggak naik ya turun. Hahaha, iseng banget. Udah tak bahas tadi Bumi. Petanya udah kira-kira gimana digambar. Arif, aduh borongan. Antam, Pesap, Arci, Gudang Garam, Indofood, Bris, Inet, beberapa aku udah bahas. Aku akan bahas Gudang Garam. Yang di TikTok yang di langsung ke IG aku @elemen_official. Gudang Garam. Abis ini aku kepengen ngebahas Bitcoin. Lagi kepengen bahas Bitcoin. Sabar-sabar ya. Abis breakout Gudang Garamnya bisa turun normal, just normal correction, bisa turun sampai 15.650. Jangan kaget kalau turun ke situ. Kalau turun normal tuh artinya volume kecil dan arahnya masih bisa naik setelah turun ke 15.650. Normal aja. Raja Ratu. Pada penasaran dengan Raja Ratu dan Arci? Arci mah kalian yang ngerti metode super trader sudah tahu. Ini udah patah dari uptrendnya, sekarang lagi konsolidasi. Wait and see dulu, jangan dikejar dulu, dia bisa begini nih. Tereng. Oke, terus kemudian Raja Ratu. Mari kita lihat Raja Ratu. Wait and see dulu lah. Kenapa sih kalau nggak beli Bumi, Raja Ratu emang saham harus itu? Tunggu dulu nih, lagi konsolidasi. Bumi juga konsolidasi. Itu apa sih? Konsolidasi itu lagi mau sideways gitu loh ya. Oke, terus sideways itu artinya apa? Tak kasih bahasa gampangnya lagi. Sideways itu artinya kalau naik, bentar naik, terus bentar turun lagi. Jadi kamu jangan terkecoh hanya naik sehari, oh hijau, oke, rebound. Pas turun dikit, merah dikit, anjlok. Tenang aja guys. Itu mau sideways. Sideways itu ya nggak ada tren, bentar naik bentar turun, makanya kita wait and see dulu, belum mau masuk dulu. Lucu banget, apa sih peremasan, waktunya serok peremasan, maksudnya saham-saham emas. Sebentar lagi guys, sebentar lagi kita sih nge-watch Antam, tapi sebentar lagi. Oh ini pada penasaran sama saham-saham emas ternyata. Tunggu dulu, kan Antam udah tuh ya. Ini MDKA tunggu dikit nih. Semoga bisa dapat 2770 atau dekat situlah. Tunggu dulu, dikit lagi nih, dikit lagi. Perbankan sudah dibahas. TLKM Bumi Antam, pertanyaannya seputar-putar itu. TLKM breakdown guys, wait and see dulu. Tapi ini kan termasuk saham fundamental ya. Iya bagus dong dikasih diskon. Kita sih mau nge-watch sih. Semoga dikasih deh 31. Pelit banget nawarnya 31. Ya udah naik dikit 3150, pelit, masih pelit nawar 3150. Itu kan kemarin waktu MSCI. Ya udah 3190. Intinya best price sih sebenarnya TLKM di 3120. Oke, jadi kita mau watch TLKM, dia jatuhnya turunnya volume kecil guys. Kita masih mau watch TLKM di sini. Oke, terus ya kan anginnya menuju berarah pada fundamental, saham fundamental dan BUMN. Bum tunggu dulu deh, dia bakalan, ini gambar chartnya terlalu optimis, bakalan sideways tuh zigzag. Bumi sudah dibahas, Antam sudah dibahas, Arci Badananya sudah dibahas, arah IHSG saya tidak peduli dengan IHSG sejak IHSG digerakkan banyak oleh saham-saham yang likuiditas kecil, something like this. DSSA something like this ya. Prospek saham emas dan nikel, emas wes tak bahas. Seperti halnya harga emas yang
potensi merah sedikit, normal konsolidasi masih bisa ada diskon dikit. Nikel udah aku bahas juga tadi, satu mewakili Inco, terus mungkin Harum deh ya, Harum mewakili ada batu bara, ada nikelnya juga. Ya, cakep nih. Tunggu diskon dikit lagi nih. Kasih diskon deh ke 990-an atau 970-an. Harum bisa di watch ya. Sama mas-masan kita watch, kita tunggu turunnya dikit. Oke. Oh, apa yang dimaksud dengan Moody's rating? Warren nanya, Warren Buffett bukan ini. Nanya Moody's rating. Lembaga pemeringkat. Moody's downgrade, menurunkan outlook rating Indonesia jadi negatif. Ya, bukan karena krisis, tapi karena resiko ke depan makin besar, katanya. Alasannya, kebijakan pemerintah, katanya Moody's loh ya, bukan kata aku loh. Kebijakan pemerintah dinilai kurang konsisten dan kurang jelas komunikasinya, katanya Moody's kayak gitu. Apa gara-gara kemarin ya di interview sama mbak-mbak baju merah, beliaunya bilang lu jangan dengerin yang master, dengerin yang PhD, masuk akal lo dengerin yang PhD. Kenapa sih Moody's? Dibilang katanya kebijakan pemerintah dinilai kurang konsisten dan kurang jelas komunikasinya. Masa sih? Kurang, menterinya bagus, pede, ngomongnya percaya diri. Oke ya, pendapatan negara lemah, mosok, sementara belanja terutama bantuan sosial makin besar, katanya ada resiko fiskal. Enggak kok, GDP Indonesia naik. Moody's gimana sih? Bercanda ya, mohon maaf ya Moody's, bercanda beneran. Makin banyak, enggak, ini aku mewakili suara orang di luar gitu loh, bukan suara aku. Kata Moody's, semakin banyak ketidakpastian soal danantara, pendanaan, tata kelola, arah investasi. Masa sih? Aku nggak tahu deh beneran, ini beneran aku nggak tahu beneran. Semoga tidak ya, gitu. Oke, terus kemudian ada potensi perubahan aturan defisit. Aku baca berita ini dari Bloomberg.com. Bloomberg, Moody's downgrades Indonesia rating outlook to negative. Iya, lembaga pemeringkat kredit global. Jadi ada potensi perubahan aturan defisit APBN 3%. Katanya maksimal defisitnya 3%, bisa lebih dari itu gitu kan. Muncul resiko stabilitas politik domestik akibat protes soal pendapatan kerja dan biaya hidup. Macem Catatan penting, rating Indonesia masih investment grade Baa2. Bagus. Jadi ini peringatan resiko, bukan penurunan rating sekarang. Ini lo timku update real time nih. Sumber Bloomberg.com. Ini bacaan sendirilah. Dikira aku mengada-ada. Waduh, fotonya kok beliau ya, nggak enak saya. Udah, kamu cari aja di Bloomberg, judulnya Indonesia's Rating Outlook Cut by Moody's on Policy Concerns. Kayak di berita nih, berita. Ini cari sendiri. Jadi kalau kalian bertanya kenapa saham Big Bank belum naik, salah satu penyebabnya adalah apa yang Moody's jelaskan ini. Saya berharap semoga semuanya bisa jadi lebih baik. Support kita yang terbaik buat Indonesia. Sementara itu kita harus ngapain? Daripada kamu nanyain saham-saham mas-masan terus, tak kasih tahu satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, yang pemerintah lakukan, yang Moody's lakukan, yang MSCI lakukan, yang UBS ya lakukan, yang Goldman Sachs lakukan, yang ngedowngrade Indonesia. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. 1, kerja. Iya dong, rajin kerja. 2, kamu mesti aset alokasi. Kalau masuk investasi saham, emas, kripto, harus yang waras. Oke. Saham masih akan ada risiko gejolak di depan. Kenapa? Karena ya ini baru sementara gitu loh. Dan Moody's tadi ngomong gitu. Tapi Indonesia tuh ajaib, selalu ada aja saham yang main meskipun kondisinya bisa terbilang kayak kondisi asli sebenarnya pasar saham Indonesia. Kalau saya boleh ngomong jujur, itu melihat saham-saham big banks kita
juga gerak. Jadi terima kasih buat saham-saham yang kemarin sempat naik, dulu sempat naik gantian ya, ada Bumi, ada apa gitu, ada Raja Ratu yang kalian suka, ada Antam, ada, dan sekarang gilirannya Breeze, apa tadi, Unilever dan kawan-kawan. Tapi tetap realistis, jangan semua duit dimasukin ke saham. Ya, kalau saham US gimana? Puji Tuhan sih M-Trade US Academy udah mulai membuahkan cuan, tapi sementara kita baru buka itu untuk M-Traders ID kita. Terus diversifikasi kemana? Nih aku kasih lihat sedikit. Emas tadi aku sudah bahas, cerewet banget, aku ulang-ulang, harusnya kalian nangkep yang aku maksud ya. Kalian yang penasaran pengen beli emas fisik, aku sih sebenarnya masih melihat ini ketinggian, tapi lebih baik daripada kamu beli di pucuk. Kamu kalau pengen beli nyicil aja di 45-50an sekitar itu. Oke. Terus tadi aku janji mau bahas BTC, Bitcoin. Oke. Bitcoin itu pas ini aku bahas ya, ini bukan rekomendasi beli ya. Kamu pas denger aku ngomong Bitcoin terus matiin live-nya, oke, Ellen bilang suruh beli Bitcoin, aduh cilaka. Kagak, bukan begitu. Jadi aku melihat Bitcoin itu waktu itu di 2025, sejak dia breakout di sini sekitar 110 ribuan di sini, itu aku udah mulai mengurangi posisi dan bersih-bersih. Sebelum 2025 selesai itu udah beres. Bahkan kalau nggak salah aku nggak dapet pas naik di sini. Intinya ini udah mulai bersih-bersih, udah mulai jualan. Aku lupa ingat habisnya kapan. Nah, tapi yang jelas di sini kita udah nggak rekom lagi. Pertanyaannya, sekarang udah boleh beli belum? Sebenarnya kalau kalian mikir uang itu pasti muter dan sekarang dia sudah turun 44%, kalian berpikir ini kayaknya udah murah deh, masuk akal. Tapi kalau aku memperhatikan Bitcoin ini, dia baru akan mantul itu buat jangka pendek doang, mentok sampai 84-an kurang lebih, habis itu bisa turun lagi. Terus turunnya sampai berapa? Ini aku bahas di Igoy Channel tadi. Aku iseng banget, aku narik nih ya. Aku kan tadinya narik dari sini nih. Dari 2021 puncak sampai dengan 2023. Sampai 2022 akhir bottom. Itu turun 75% guys. Sekarang kita sebenarnya di sini ada juga harusnya ya 2000-an di sini nih sebenarnya harusnya ada juga. Sekarang kita mau tarik di sini. Kita tarik di sini. Jangan yang Binance kali ya. Kita coba pakai Bitstamp. Ya, yang Bitstamp dari 2017 ada. Nih ya, kita coba lihat. Nih, kita ukur ya. Habis pandemi dia jatuh 76%. Jangan jauh dulu, siapa tahu kamu bisa muterin duit kemana, jadi bisa beli McLaren satu. Alphard mah udah nggak kelas ya. McLaren, aduh saya rese banget sih malam ini. Iseng banget. Ini turun 84% historical siklus. Dia 2017 puncak, bottomnya di 2018 turun 84%. Ini pas kemarin 2021 sampai 2022 ini turun 76%-nya di TikTok yang di-tag ke Igoy aku _official. Makanya market rame sepi itu nonton live saya. Kayak gini-ginian kadang randomly kepalaku muncul sendiri. Sekarang kalau kamu ngikutin ini sekarang ini baru turun 44%. Kalau kamu mau diskon gede, nunggu dia turun 70%, aku nggak tahu ya dapat atau enggak. Tapi ini kalau misal diskon 70%, aku sih mau masuk sih guys. Diskon 70% tuh hampir kena MA 100 monthly-nya. Dan kalau aku ambil ini, ya itu angkanya sekitar 35 sampai 40 ribuan. Lo terus kapan? Tenang aja guys. Yang namanya downtrend, namanya turun, itu selalu lebih cepat daripada naik. Jadi kalau naik di sini butuh berapa tahun? 2023 sampai 25 tuh 2 tahun. Turun itu mungkin bisa cuma beberapa bulan aja. Jadi kelihatan di sini contoh ya. Di sini puncaknya November 2021. Dia kena bottomnya itu November 2. Sebenarnya nggak usah November 2022. Ini Juni 2022. Ya, jadi ada berapa bulan nih? Sekitar 6-7 bulan. Nah, ini udah jalan berapa bulan?
1, 2, 3, 4, mungkin 3 bulan lagi, 3 bulan 4 bulan lagi mungkin. Ya sabar menantilah seperti restoran Padang. Oke, aku udah capek ngoceh guys. Bumi sudah aku bahas, mas-masan sudah aku bahas. Besok ada saham apa aja yang bakalan cibas. Bitcoin kapan berhenti turun? Simple. Kalau kamu berharap dia berhenti turun sesaat, ini udah mau berhenti turun ya. Jadi aku gambar lagi, tadi pakai Binance, sekarang aku pakai Bitstamp, jadi aku harus gambar ulang. Kira-kira kayak gini, dia bakalan mantul dikit, mantulnya bisa sampai mungkin 82 83 ribuan ya. Jadi ini aku singkirin dulu, bisa sampai 82 800-an, tapi dia mantul buat turun lagi. Terus aku dengar di luar ada banyak yang stres gara-gara kena margin call atau apa. Belajarlah dari pengalaman ya. Aku sih belajar dari pengalaman. Aku pernah all in, aku pernah untung gede, aku pernah rugi gede juga gitu. Tapi at least semuanya uang dingin. Jadi aku cerita apa adanya ya. Yang namanya orang tuh ada emosinya. 2021 saya sudah sangat mengerti metode super trader. 2021 saya untung lumayan, ya lumayan lah, nggak perlu dibilang angkanya ya. Dimana untung lumayan itu membuat saya jadi euforia, dan makanya jadi dapat wisdom piramida terbalik dan portfolio pinnacle yang bakalan dijelasin nanti hari Sabtu tanggal 7 Februari, How Super Trader Survive When Market Crash. Jadi waktu itu tradingnya portfolionya piramida terbalik, cuan percentage banyak tapi beli dikit. 2021 cuan lumayan deh, semakin ke atas semakin masukin, nyangkut sih. 2021 tuh aku ngerasain itu, cuman aku ceritanya sekarang aja biar kalian ngerti gitu loh. Ya aku kasih lihat ya. Loh kok nggak malu cerita rugi? Loh kenapa? Nggak tabu itu, yang cuman pamer cuan, nggak mau ngakuin kayak gini-gini. Ya emangnya apa ya, saya juga nggak ngerti gitu. Ini normal gitu. Jadi waktu itu ada deh saya nyangkut dari mungkin sekitar nggak sampai 70% ya, ada nyangkut gitu. Tapi kemudian ada saya buy lagi sih, dikit di bawah ada ya. Jadi kemudian sampai di sini ya posisinya udah untung. Istilah kata tuh jangan mengulang kesalahan 2 kali gitu kan. Terus kita berusaha objektif melihat chart di sini. Nah pertanyaannya, sudah ngerti ilmunya, kenapa nggak bisa melakukan porsi beli kegedean? Udah itu aja. Kamu kalau udah mulai merasa kepengen banget beli, tahan diri, matiin laptop dulu. Kalau jangan lihat running trade, jangan di community yang banyak kamu rasain sendiri, ada pom tuh hindarin gitu loh. Ya aku ada yang untung juga sih. I'm dead good jagoan baru, oke. Ya jadi intinya itu sih Bapak Ibu, aku udah pernah ngerasain untung gede dengan modal gede, udah pernah ngerasain rugi gede dengan modal gede juga. Jadi money management tuh kunci. Oke. Bumi, GoTo, Adi. Bumi sudah dibahas, Adi sudah dibahas, saya bahas GoTo. Kayaknya banyak yang punya GoTo. Makasih misalnya banyak pelajaran dan misalnya dan M-Trade yang sangat berguna. Pembelajar sejati Bu Jumailan. Kalau mau sukses di saham, trading kripto, emas apapun harus tekun guys, mesti tekun. Ilmunya tekun, belajar udah gitu aja. GoTo lagi sejak dia breakdown dari 21 Januari, pattern inverse head and shoulders-nya failed, avoid, udah itu aja. Effendi lucu. Bufa, dia Safar nyangkut Bufa di 2200. Bufa nyangkut di berapa? 2200. Aku harap itu uang dingin, bukan uang panas. Aku yang nggak tahu gimana, suruh apa, suruh ngomong apa, suruh ngomong Bufa bisa naik, ya bisa lah. Sampai 1235, tobat, belajarlah Super Trader C bersama dengan Ellen May dan M-Trade.
Coach aku udah pinter-pinter loh, tim kita loh hebat-hebat, dia sudah bisa ngajarin. Jadi sekarang saya sudah punya cucu dalam tanda kutip yang ku ajarin, udah bisa ngajarin lagi. Oke. MBMA belum. Indi udah tadi, aku nggak ngulang ya. Kalau di M-Trade morning briefing kadang kita ngulang, tapi kalau di live nggak lah. Live kan aku lagi bersenang-senang ya, bukan lagi bertugas ya. Indi Syalala bagus sih kalau bisa dapat 28 lagi ya. Kalau bisa nih, ada koreksi dikit, oke lah. Safarudin kena ARB 2 kali di Smil. Wis ngerti kena ARB 2 kali ya, caw gitu loh. Udah. David ada di 67 GoTo. Trennya itu breakdown loh. GoTo beberapa hari kemarin breakdown. Era Elsa Medco. Ras tadi breakout guys. Lupakan. Breakout. Oke. Terus ngapain? Telat dong kalau nggak ikut M-Trade. Oh, oke. Mari kita lihat kalau gitu Era oke nggak sih, bisa di watch sih. Belum breakout sih tapi bisa di watch sih. Mungkin bisa breakout 434. Bukan rekomendasi. Elsa menarik. Tunggu turunnya deh. Kan aku udah bilang ya, saham minyak kan menarik. Sapi gila Medco ada potensi ya masuk. Mungkin kita nunggu deh pelit-pelit dikit ya, tunggunya ya 14 gitu ya kurang lebih lah dekat 14 lah. Kalau bisa 1380 lebih oke. Saya jangan dulu, kondisi marketnya lagi begini. TPEA naik karena buyback. Nih loh, kamu tuh tak ajarin ya, lihat ya. TPIA naik karena buyback. Oke. Ini kayak gini ya. Jadi ini naik, ini trennya masih begini. Ada breakout sedikit. Pakai buat apa? Kurangin posisi. Oke. Pakai buat kurangin posisi, ini bakalan ada potensi sideways. Cuman ya kalau TPIA agak susah sebenarnya ditebak. Suka-suka yang mau gambar ini, cuman aku ngelihatnya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Kok ujungnya naik sih? Harus lebih hati-hati memberikan arahan saat ini. Ini nggak tahu deh. Oke, naik atau turunnya. Pokoknya jangan sampai terlalu euforia, terlalu ini. BKSL. Ini sideways, bakalan sideways. Guys, kamu jangan gitu dong nanya saham gorengan apa enggak. Aku gak enak tuh. Ini kalau emitennya lihat kan aku jadi musuhku banyak loh. Excel jangan dulu downtrend. Aku paling kasih tahu kalian trennya aja dulu deh. Caw dulu deh ini ya. AMMN cakep. Jadi bentuknya kayak gini. Kita lagi menunggu another retracement di area 6.500 sekitar di sini. Tektokan di Tekim. Oke. Happy cuan. ADMR, ADRO. Love. Gagagun, lucu amat kamu. Dalam waktu dekat BMRI bisa up di berapa? Wes tak bahas dari awal loh. Ini udah rawan banget ya. Naiknya volumenya udah mengecil. Jadi paling sampai 5175. Udah nanggung banget posisinya kalau baru mau beli sekarang. Kira-kira kayak gitu aja teman-teman semuanya. Penting sekali buat teman-teman semua memahami pembacaan siklus, posisinya lagi bagus atau lagi enggak ya. Biar kamu nggak ketergantungan terus sama siapapun. Start belajar gratis kok di M-Trade Start tanggal 7 Februari jam 10 pagi. Buat belajar market Indonesia bisa, kripto bisa, US stocks bisa, Indo market meskipun lagi ada tantangan dari MSCI, banyak di downgrade Moody's, downgrade Goldman Sachs. Moody's ngomongnya kayak gitu tadi, karena inilah, karena itulah, karena pemerintah inilah. Tapi aku melihat ada yang unik dari market Indo ini, ada aja saham yang main. Kalau kita ngomongin asing nggak percaya sama Indo, jadi Big Bang turun. Kemarin tapi saham-saham komoditi jalan loh seluruh MSCI. Kepukul MSCI, riset yang penting OJK IDX udah
gercep, pemerintah udah gercep banget kemarin, sudah berusaha yang terbaik. Jadi naik, yang naik saham apa? Ganti lagi yang lain. Jadi duitnya tuh masih muter-muter di situ. Satu kata penutup live malam hari ini adalah jangan all in, karena kamu nggak tahu surprise apa yang terjadi, ya. Bakalan ada banyak surprise. Setidaknya sampai 4 atau 5 tahun lagi. Dadah. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May. Salam profit. Ikut mtrade start ya Sabtu nanti. Jangan lupa follow IG-nya mtrade_id, mtrade.us. Oh iya, aduh baru ingat titipan dari HR lagi. Dicari storyteller, financial storyteller pastinya gitu ya. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya mengedukasi dan menghibur kalian. Biar nggak boring gitu materi finansial, biar lebih menyenangkan kalian lah. Satu, dicari tuh bisa WFH storyteller. Dicari apa lagi ya? Trainee untuk coach, diajarin trading. DM saya storyteller atau coach, kasih nomor HP pastinya, nanti akan dikontak sama tim HR aku. Selamat malam, salam profit, bye bye.